Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan jelaskan tentang kebudayaan Indonesia pada masa prasejarah, yakni zaman Neolitikum. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan diri saya dahulu, yakni saya Airan Maksavero dari program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Di sini saya untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Indonesia yang diambil oleh dosen saya, yakni Bapak Bayu Kurniawan. Ada beberapa topik yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama ada definisi dari zaman Neolitikum itu sendiri. Yang kedua ada kebudayaan zaman Neolitikum, kenapa kok dinamakan kebudayaan modern. Yang ketiga ada peninggalan zaman Neolitikum dan zaman Neolitikum Indonesia Austronesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita menekan tombol like dan juga tombol berlangganan karena berlangganan di sini gratis. Sebelum masuk, kita intro dulu. Baik, yang pertama akan saya bawakan adalah definisi dari zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Jadi kalau di Indonesia itu sering disebut dengan zaman Batu Muda, yakni berkisar tahun 10.000 sampai 1.500 sebelum Masehi. Cara hidup untuk memenuhi kebutuhannya tengah mengalami perubahan pesat. Yang sebelumnya food gathering atau mengumpulkan makanan, sekarang menjadi food producing atau memproduksi makanan sendiri dengan cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Lalu kenapa kok zaman Neolitikum disebut dengan kebudayaan modern? Karena Neolitikum merupakan sebuah revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Penghidupan food gathering seketika langsung berubah menjadi food producing. Iwayan Badrika dalam bukunya berjudul Sejarah Nasional Indonesia dan Umum 1 tahun 2000 halaman 17 mengungkapkan bahwa kehidupan bercocok tanam pertama kali yang ditemukan oleh manusia purba pada masa Neolitikum adalah berhuma, yakni pengalihan fungsi hutan untuk jadi lahan tanam. Beberapa, sebenarnya tidak semuanya alih fungsi hutan. Kalau di orang Jawa itu namanya babat alas. Selain itu, orang-orang zaman Neolitikum sudah tinggal menetap karena mereka juga mengurusi sawah, juga mengurusi hewan ternak mereka, sehingga mereka tidak pernah berpindah-pindah. Jika mengenal dari alat peninggalannya, sudah kita ketahui bahwa zaman Neolitikum ini menjadi zaman yang orang-orangnya pandai mengasah. Kalau kita sebelumnya mengulik tentang zaman Paleolitikum atau Mesozoikum atau Mesolitikum, itu biasanya kita temukan alat-alatnya masih tajam-tajam dan seperti tidak terasa atau tidak terpolis. Lalu untuk sistem kepercayaan dan sosial, ini karena masih ranah kebudayaan, jadi saya tambahkan di zaman kebudayaan. Pada zaman Neolitikum, orang-orang sudah mengenal dengan sistem kepercayaan pada roh leluhur dan mereka memahami adanya kehidupan setelah mati. Adapun untuk kehidupan sosial, pertama zaman Neolitikum ini antara lain, yang pertama, komunitas Neolitik pertama tinggal di pemukiman padat berjumlah 50-300 individu. Lalu yang kedua, pada akhir zaman Batu Muda dan pra tembikar, unit dasar masyarakat Neolitik adalah marga atau keluarga besar yang terdiri dari orang tua, anak, kakek nenek, dan kerabat dekat lainnya. Lalu yang ketiga ada anggota keluarga tinggal di satu atau lebih rumah bertetangga yang memiliki perapian ruang terbuka, diantaranya rumah untuk digunakan bersama. Jadi bisa kita lihat gambar di kanan itu sangat mencerminkan sekali bagaimana kondisi sosial pada zaman Neolitikum. Dan lalu yang keempat, rumah tangga pada zaman ini mempraktikkan pertanian campuran dan ekonomi pemeliharaan ternak. Lalu ada peran sosial dalam setiap komunitas ditentukan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kekerabatan. Jadi mereka masih tidak mencampur adukan jenis kelamin jadi satu, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu yang terakhir adalah data yang belum diberikan bukti jelas tentang apakah masyarakat Neolitik adalah matriarki atau pemimpin dominan di perempuan atau patriarki atau pemimpin dominan di laki-laki. Nah, untuk peninggalan zaman Neolitikum ada banyak beberapa. Salah satunya
papak persegi, kapak bahu, kapak lonjong, dan anak panah. Jadi kalau papak persegi ini ditemukan oleh von Heijgelderen. Kapak persegi ini ditemukan di beberapa bagian di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan daerah-daerah timur seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun di Kalimantan sepertinya tidak terlalu banyak ditemukan, hanya puing-puingnya saja. Untuk kapak lonjong ditemukan di Irian dan Papua. Kapak lonjong ini memberikan variasi bentuk, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar itu lebih sering disebut dengan Wolzenbill, sementara yang kecil Kleinbill. Lalu ada juga benda lain peninggalan zaman Neolitikum, yakni yang pertama ada perhiasan yang berupa batu-batuan alam atau sering kita kenal sekarang sebagai batu akik yang dibentuk sedemikian rupa sebagai hiasan seperti anting, gelang, dan sebagainya. Lalu untuk wilayah persebaran dari perhiasan zaman Neolitikum ini banyak ditemukan di Jawa. Untuk pakaian banyak ditemukan di Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Beberapa tempat ditemukan alat pemukul kulit. Jadi mereka sebelumnya memakai kulit untuk membuat pakaian. Ditemukan kebanyakan di Kalimantan dan Sulawesi. Lalu ada tembikar yang ada dua, yakni gerabah dan anyaman. Mereka digunakan untuk memanen hasil atau mengumpulkan hasil panen dari ladang ataupun mengumpulkan hasil ternak. Lalu yang terakhir saya akan berbicara tentang Indonesia Austronesia pada zaman Neolitikum. Kedua jenis kebudayaan zaman Neolitikum yakni kapak persegi dan kapak lonjong yang peninggalannya saya sudah jelaskan tadi, sama-sama berasal dari Asia, namun keduanya memiliki persebaran yang berbeda. Menurut von Heijgelderen, pangkal kebudayaan Yunan berasal dari Tiongkok Selatan. Kapak persegi berasal dari Tonkin yang pada membuat perahu bercadik. Jadi bangsa Tonkin yang berasal dari Asia Utara itu kemudian mereka menyebar ke bagian selatan menggunakan perahu bercadik. Perahu tadi merupakan ciri khusus kapak persegi yang membawa kebudayaan Neolitikum suku Austronesia ke Asia Tenggara. Sebelumnya mereka sampai di Malaysia Barat atau daratan Melayu, lalu berpindah lagi ke Nusantara. Yang pertama mereka berpindah ke Sumatera, lalu ke Jawa, lalu ke Bali, dan langsung menjulur ke wilayah-wilayah timur Indonesia atau wilayah timur Nusantara. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Atau beberapa hal yang belum saya sampaikan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.